الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa di 21 Ramadan. Berarti kita telah memasuki fase yang terakhir dari pembagian Ramadan, yaitu itqum minan nar, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian subuh Ramadan kita terakhir itu tanggal 25 Ramadan, hari Jumat kalau nggak salah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati 'alal a'malis salihati wal iktsari minha ma'al ikhlasi lillah. Pengarang kitab ini menyebutkan sesungguhnya iman seseorang itu akan bertambah dengan cara memperbanyak dan melanggengkan amalan-amalan soleh, di mana amalan tersebut harus ada keikhlasannya. Kita mengetahui bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman manusia itu bisa naik, bertambah, bisa turun ke bawah. Kata pengarang kitab ini, iman seseorang akan naik jika dia memperbanyak amalan-amalan soleh, dan amalan tersebut dikontinyukan, dimudawamahkan, terus-terusan ngejalaninnya. Misal, apabila kita sudah diberikan hidayah dan kemampuan oleh Allah untuk sholat tahajud, maka sebagai salah satu sarana cara agar iman kita bertambah, sholat tahajud tadi jangan dibikin kendor, tapi justru dibikin mantap, kalau perlu tingkatin. Alhamdulillah, Ramadan ini mendidik kita untuk bisa beribadah dengan baik dan bagus. Yang gak biasa qiyam Ramadan, gak biasa tahajud, bisa ada kesempatan untuk bertahajud.
Bahkan di masjid kita mulai tadi malam sudah mulai itu tahajud berjamaah. Alhamdulillah saya perhatikan sampai 3 baris. Maka yang sudah bagus ini diteruskan, dimudawamahkan, dikontinyukan, jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai Ramadan tahajud, keluar Ramadan berhenti tahajudnya. Yang udah biasa Quran, baca Quran di bulan Ramadan sudah bagus, jangan keluar Ramadan berhenti baca Qurannya. Yang biasa salat duha di bulan Ramadan sudah bagus, jangan setelah keluar Ramadan berhenti duhanya. Justru kata pengarang kitab ini, pertahankan, kalau perlu tambah kualitasnya, tambah kuantitasnya, jumlah dan kualitasnya. Yang biasanya bersedekah di Ramadan 2.000 sehari, maka di luar Ramadan tambahin jadi 3.000 dan diteruskan. Yang sudah tahajud di Ramadan, misalnya semalam dia sanggup 8 rakaat, di luar Ramadan terusin, kalau perlu tambahin sampai 12, kalau perlu sampai bilangan yang kita sendiri nggak sanggup menghitungnya. Yang tahajudnya sudah mulai bacaan Quran yang besar, misalnya yang 1 juz sudah mampu seperti itu, terusin, lanjutin, tingkatin, kalau perlu sampai 1,5 juz, 2 juz ataupun 3 juz. Tapi memang harus diawali dari yang kecil-kecil dulu, dari yang sedikit-sedikit dulu, bagian tarbiyah, pendidikan, pembiasaan. Kalau sudah mantap, sudah langgeng, tinggal tingkatin jumlahnya, tingkatin kualitasnya. Wa amman nifaqu, adapun sifat munafik, faziyadatuhu, itu juga bisa bertambah dalam diri seseorang. Kita punya potensi sifat munafik karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain selain kita manusia. Ada makhluk yang bernama jin, ada juga iblis, syaitan, malaikat dan lain sebagainya. Syaitan yang Allah jadikan oleh Allah dijadikan lakum aduwwun mubin, sebagai musuh yang nyata. Syaitan itu memang fungsinya untuk menggoda manusia, melihat kualitas keimanan manusia. Dia bisa mempengaruhi seseorang sehingga imannya menjadi turun. Maka sifat-sifat nifaq, sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita bisa bertambah dengan apa? Bil a'malis sayyiati, dengan perbuatan-perbuatan tercela, kemaksiatan, mintarkil wajibati, diantaranya dengan meninggalkan yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, membawa nilai-nilai keimanan. Namun ketika sudah besar akan terpengaruhi oleh keluarga, akan terpengaruhi oleh lingkungan dan juga ilmu pengetahuan. Maka yang bersih ini, yang suci ini bisa menjadi kotor, bisa menjadi turun derajatnya karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika seorang sudah masuk ke dalam agama Islam, posisinya suci, posisinya bersih, namun akan menjadi sangat kotor, bahkan menjadi butek hatinya jika dia tidak mau mengerjakan sholat, jika dia meninggalkan ibadah puasa,
jika dia enggan mengeluarkan zakat hartanya, maka hatinya akan menjadi kotor. Kan sering saya sampaikan, nggak ada cerita orang ngaku hatinya bersih, tapi dia nggak kerjain sholat. Ngaku hatinya suci, tapi tidak menutup aurat. Alasan-alasan klise mengatakan yang penting kan hati saya bersih, walaupun nggak sholat juga nggak apa-apa. Yang penting hati saya berjilbab, walaupun nggak tutup aurat tidak apa-apa. Ini pernyataan-pernyataan yang salah, karena sesungguhnya ketika dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, menanggalkan jilbabnya, maka saat itu pula hatinya sudah menjadi kotor. Wartikabil muharramat, salah satu yang menyebabkan kotornya hati, kemunafikan semakin bertambah di hati kita adalah dengan senantiasa berbuat kemaksiatan. Mohon maaf, tadi kalau orang nggak pakai jilbab terus-terusan, berarti selama-lamanya dia berada dalam keadaan tidak mengerjakan perintah Allah. Semakin lama dia nggak berjilbab, nggak menutup aurat, maka semakin banyak juga kotoran-kotoran di dalam hatinya. Ketika ada orang terbiasa dengan minum-minuman keras, terbiasa berjudi, terbiasa makan barang yang haram, biasa mencuri, berzina dan lain sebagainya, maka perbuatan-perbuatan itu adalah sebuah kemaksiatan yang membuat hatinya kotor, bahkan bisa menjadi gelap. Sehingga kalau sudah sangat-sangat gelap, hatinya menjadi ghaflah, lalai, menjadi qaswah bagaikan batu, sulit untuk masuk hidayah ke dalamnya. Dalam pembahasan yang lalu disebutkan, salah satu ciri orang yang hatinya keras, membeku, qaswah adalah mereka tidak mempan diberikan nasihat. Berkali-kali nasihat datang kepadanya, baik nasihat berupa kejadian ataupun nasihat berupa tutur kata dari orang yang menyampaikan kebaikan kepadanya, tetap gak bisa masuk karena hatinya sudah keras kebanyakan maksiat. Walaupun dalam prinsipnya hidayah bisa datang kepada siapapun, bahkan ke ahli maksiat sekalipun, namun tataran awalnya, konsep awalnya, jika orang itu udah rajin maksiat, beku hatinya, gelap hatinya, sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dzamban, siapa orang yang berbuat satu dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun, maka akan dijadikan di hatinya satu titik hitam. Nuqtatun sauda, fa'intaba sukila qalbuhu. Kalau seandainya setelah berbuat kemaksiatan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatan dosanya, maka hatinya akan kembali menjadi besar dan juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa satu titik, dosa titik, banyak dosa banyak titik. Ketika titik itu langsung dihapus dengan taubat, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Tetapi sebaliknya, wa illam yatub, apabila dia nggak mau bertobat, membiarkan kebiasaan maksiatnya, zada dzalika hatta yaswada qalbuhu, maka titik-titik hitam tadi akan semakin bertambah, akan semakin banyak, yang membuat hati yang tadinya suci, bersih, putih menjadi hitam, legam, pekat. Dan kalau sudah begitu, jatuhnya nanti akan daron. Ron itu semacam karat kalau dalam besi, susah untuk dibersihkan. Nih,
Di samping kita ada kaca. Kalau baru, bersih, bening, kelihatan, enak melihatnya. Ketika kaca yang bersih itu nempel kotoran, entah itu percikan hujan ataupun air debu, langsung kita bersihin, dia akan kembali menjadi bersih. Tapi seandainya percikan noda tadi, air hujan atau cipratan-cipratan debu kita diemin sampai bertahun-tahun, di tahun berikutnya jalan 2-3 tahun baru kita bersihin, walaupun bisa tetap masih meninggalkan noda, nggak bisa putih mulus sedia kala. Kenapa? Karena sudah jadi ron, sudah menjadi karat di dalam hatinya. Maka kan sering saya sampaikan, banyakin istighfar, banyakin taubat. Karena sesungguhnya istighfar kita, taubat kita ibarat cairan pemutih dalam sebuah cucian. Kalau seandainya buru-buru direndam di cairan pemutih, noda yang sulit sekalipun bisa keangkat. Tapi kalau kita diemin, lama-lama akan menjadi banyakkan nodanya dibandingkan yang bersihnya. Kayak baju montir, baju orang yang biasa kerja di bengkel, ketemu oli, ketemu minyak, ketemu lain sebagainya, nempel di bajunya, terus didiemin, lama-lama tuh baju montir banyakkan yang kotornya daripada yang bersihnya. Begitu pula hati manusia. Kalau setiap kemaksiatan kita diemin, nggak ada tobatnya, lama-lama hati kita banyakkan kotornya. Dan sesungguhnya kalau orang sudah terbiasa berbuat kemaksiatan, biasa meninggalkan perintah Allah, kerugiannya teramat banyak. Di antara kerugiannya, derajatnya menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami telah siapkan dalam neraka jahanam penduduknya kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka dititipkan hati, tapi dengan hatinya mereka tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka dititipkan penglihatan, tapi penglihatannya tidak dibuat untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka dititipkan pendengaran, tapi pendengarannya tidak dibuat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak dibuat untuk mendengarkan nasihat-nasihat Allah. Panca inderanya tidak dibuat untuk beribadah, tapi dibuat untuk bermaksiat. Ulaika kal an'am, yang model kayak gitu bagaikan binatang ternak, bahum adol, bahkan derajatnya lebih rendah daripada binatang. Padahal manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna. Kesempurnaannya itu bisa membuat dia lebih mulia daripada malaikat jika rajin beribadah, tapi bisa juga membuat dia sangat hina, lebih hina daripada binatang. Tergantung kita. Binatang, mohon maaf, serendah-rendahnya binatang, mereka akan di akhirat itu tidak ada vonis surga dan neraka. Setelah hak di antara mereka diselesaikan, mereka akan selesai begitu saja. Tapi beda dengan manusia. Setelah hak antar sesama kita diselesaikan, hak dengan Allah diselesaikan, ada dua pilihan jalan kembali kita. Kalau enggak surga, neraka. Orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada hewan, tempat kembalinya pasti neraka. Itu kerugian yang pertama bagi orang yang suka berbuat maksiat. Kerugian yang kedua, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, tidak melihat. Dalam surat Thaha ayat 124 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, jauh dari Al-Quran, tidak mau mengerjakan perintahku, justru lebih dekat kepada larangan-laranganku, fa inna lahu ma'isyatan danka, mereka di dunia akan diberikan kehidupan yang sangat sempit. Rumahnya boleh luas, tapi hatinya sempit. Kendaraannya boleh megah, tapi pikirannya sempit. Kenapa? Karena maksiat sudah menjadi kebiasaannya. Itu baru di dunia. Di akhirat wala sulhu yawmal qiyamati a'ma. Mereka itu orang-orang yang rajin berbuat maksiat nanti akan kami kumpulkan dalam keadaan buta, tidak melihat. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di padang mahsyar kita nggak pernah ke sono, nggak tahu modelnya bagaimana. Tahu-tahu datang ke sono dalam keadaan buta. Di dunia aja kita biasa lewat di satu jalan, tahu-tahu mati lampu, kagak enak. Itu baru tiba mati lampu. Bagaimana tahu-tahu kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Jauh lebih gak enak. Namun di akhirat lebih parah lagi. Nggak pernah ke sono, tahu-tahu mata kita gak lihat. Maka orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa saya sekarang dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu ketika hidup di dunia saya melihat? Apa jawaban Allah? Allah membalikkan jawabannya kepada kita. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, dulu ketika hidup di dunia datang ayat-ayat kami, kamu lupa dengan ayat-ayat kami. Datang perintah sholat, kamu gak mau ngerjain sholat. Datang perintah puasa, malah kamu tidak berpuasa. Siang hari orang-orang menahan lapar, justru kamu kekenyangan masuk ke dalam warteg. Fakadzalika al-yawma tunsa. Gantian sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kamu yang akan kami lupakan. Di dunia lupa sama Allah, di akhirat Allah lupa sama kita. Padahal gak ada tempat kita berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setelah itu yang terakhir, kerugian orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa may yasillaha wa rasulahu, siapa orang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, enggak mau mengerjakan perintah Allah, dekat kepada larangan Allah, wa yata'adda hududahu, melanggar batasan-batasan Allah, yudhilhu nar jahannam khalidan fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dzalika adzabun muhin. Dan di neraka jahanam itu terdapat azab yang sangat menghinakan. Walaupun di dunia mulia karena kekayaannya, mulia karena jabatannya, mulia karena status sosialnya, karena rajin maksiat, di akhirat dia menjadi orang yang sangat hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, ihsan kita, dijaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Seandainya pun sudah terlanjur berbuat maksiat, kita bisa digerakkan oleh Allah untuk segera bertobat, agar dengan tobat tersebut hati kita menjadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Alhamdulillah.